Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-19. Umi dan Abah langsung melihat Aisyah yang tengah tertidur di atas ranjang. "Bagaimana keadaannya, Nak?" tanya Abah melihat Siti. "Masih terus meringis kesakitan." "Apa kata dokter?" tanya Abah melihat Siti dan Ali yang sudah menunggu Aisyah semalaman. "Harus dilakukan operasi secepatnya," jawab Siti. "Jadi kapan? Di mana?" tanya Umi cemas. "Hari ini dokter akan memberitahu kita." Umi melihat Aisyah lagi dengan khawatir. Selama ini Aisyah mengabaikan rasa sakit di perutnya. Mungkin dia pikir itu sakit perut biasa. Badannya juga yang sering demam dia anggap biasa juga. Padahal sebenarnya keduanya adalah ciri-ciri dari radang usus buntu yang dideritanya. Seandainya dia tidak mengabaikannya dan segera memeriksa, mungkin usus buntunya tidak akan pecah seperti ini. Semoga saja operasi bisa dilakukan di rumah sakit ini. Walaupun aku tidak yakin, karena ini hanya rumah sakit kecil. Fasilitasnya tidak lengkap di sini. Ali melihat kedua orang tuanya. "Lebih baik Aisyah dibawa ke rumah sakit besar saja, ke kota." Abah melihat Ali. "Aku juga berpikir seperti itu. Lebih baik dia dioperasi di kota saja." Ahmad bersuara. "Jika seperti itu, apa tidak sebaiknya kita memberitahu suaminya saja?" ucap Siti pelan. Semua orang tertegun, lalu melihat Abah. "Iya, Umi juga berpikir jika sebaiknya kita harus memberitahu Nak Alfian. Biar bagaimanapun Aisyah adalah hak suaminya, dan Nak Alfian juga berhak tahu keadaan istrinya." Abah terdiam. Dia berpikir jika memang benar Aisyah dan Alfian masih berstatus sah sebagai suami istri, talak mudhof yang diutarakan akan berlaku jika pernikahan mereka sudah berumur 1 tahun. Talak jenis apapun tak bisa diralat, apapun alasannya, baik itu karena suami sudah menyadari kesalahannya ataupun yang lainnya. Satu-satunya cara agar talak itu gugur adalah melakukan ijab qabul lagi. Atau ada berbagai pendapat tentang hal ini. Ada sebagian yang harus menunggu batas waktu talak mudhof itu berlaku, baru melakukan ijab qabul lagi. Ada yang bisa melakukannya sebelum waktunya tiba agar talak itu gugur. Abah teringat jika dirinya sudah mendapatkan jawaban atas istikharah yang dilakukannya seminggu ini. Beliau akhirnya dengan yakin akan mengembalikan Aisyah pada suaminya. Selain karena jawaban atas istikharahnya, keputusan Abah juga atas banyak pertimbangan. Dan yang paling penting adalah dasar keinginan keduanya yang tetap ingin bersama. "Iya, beritahu suaminya." Abah melihat Ahmad. Tiba-tiba pintu terbuka. Tanpa disangka Alfian masuk dengan beberapa orang dokter di belakangnya. Alfian tak bisa menyembunyikan raut wajah penuh kekhawatirannya. Dia langsung menyalami kedua mertuanya lalu melihat Aisyah yang terbaring lemah. "Kami baru saja akan memberitahumu." Zainab melihat Alfian yang cemas. "Kita harus segera membawanya ke kota." Alfian melihat semua orang. Abah mengangguk, dia menghampiri Alfian. "Lakukan yang terbaik untuk istrimu. Abah percaya padamu." Alfian mengangguk. "Maaf, karena ini semua salahku. Aku tidak memperhatikan kesehatan istriku sendiri. Seharusnya aku membawanya periksa ketika Aisyah sering terkena demam." Alfian langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia melihat beberapa lembar kertas yang dibawa oleh teman dokternya. Dengan terus memegang tangan Aisyah, Alfian mempelajari penyakit istrinya. Dia juga nampak berdiskusi serius dengan beberapa dokter di depannya. "Tolong persiapkan semuanya. Aku akan membawanya sekarang juga. Dia harus segera dioperasi." Alfian terlihat khawatir, mengetahui jika penyakit istrinya lumayan parah.
Peradangan usus buntunya telah mengalami infeksi. Beberapa dokter dan perawat keluar. Mereka akan mempersiapkan semuanya. Beberapa saat kemudian, Aisyah bangun. Dia kaget mendapati suaminya tengah duduk di sampingnya, sambil memegang tangannya erat. Alfian menatap Aisyah dengan sedih. "Kenapa tidak memberitahu aku?" tanya Alfian pelan sambil mencium tangan istrinya. Aisyah tersenyum. "Kamu di sini?" "Iya, aku di sini, walaupun telat. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu." Aisyah tersenyum senang, dia melihat ruangan yang kosong. "Kemana semua orang?" "Mereka di luar. Sebagian pulang untuk bersiap-siap ikut kita ke kota." Aisyah mengerutkan keningnya. "Ke kota?" tanya Aisyah heran. "Iya, aku akan mengobatimu di sana." Alfian lalu menjelaskan tentang penyakit istrinya. "Itulah, kamu sering demam akhir-akhir ini. Maafkan aku, ini salah aku. Seharusnya aku membawamu periksa dan mencari tahu kenapa kesehatanmu sering terganggu." "Tidak apa-apa, aku juga salah mengabaikan sakit perut yang sering kurasakan. Aku pikir jika itu adalah sakit perut biasa." Alfian memegang tangan Aisyah erat. "Kamu harus sembuh seperti sedia kala. Abah sudah menyerahkanmu kembali kepadaku." Mata Aisyah berbinar. Alfian lalu menceritakan obrolannya dengan sang ayah mertuanya tadi, yang memberikan dan mempercayakan Aisyah padanya lagi. "Aku tidak akan membuat Abah menyesali keputusannya. Aku akan membahagiakanmu hingga Abah merasa jika keputusannya tepat dan dengan memberikanmu lagi padaku." Aisyah mengangguk. Akhirnya Aisyah dibawa ke kota. Alfian berada di dalam ambulans bersama istrinya. Sementara Ali dan Ahmad membawa mobilnya. Ada Umi yang juga ikut bersama Siti walaupun sebenarnya Aisyah sudah melarangnya. "Aku yang akan melakukan operasi," ucap Alfian membuat semua dokter di depannya kaget. "Kamu yakin?" tanya salah seorang teman dokternya. "Sebaiknya kamu mempercayakan operasi istrimu pada dokter lain saja," ucapnya lagi sambil menepuk-nepuk pundak Alfian. "Itu benar. Sebaiknya dokter lain yang melakukannya. Biarpun ini operasi kecil, tapi tetap butuh konsentrasi penuh untuk melakukannya. Kadang seorang dokter akan berpikir secara emosional daripada rasional ketika mengoperasi keluarganya sendiri." Alfian terdiam. Dia mengerti maksud perkataan teman-temannya. Mengoperasi keluarga sendiri, terlebih istri, bagi seorang dokter akan menjadi suatu beban tersendiri. Alfian berjalan menuju ruang istrinya dirawat. Ketika masuk ke dalam, dia melihat jika Aisyah telah bersiap dengan dibantu oleh Umi dan Siti. "Operasinya sebentar lagi," ucap Alfian sambil menghampiri istrinya. Aisyah mengangguk. Dia melihat wajah suaminya yang tegang. "Operasi usus buntu pasti hanya operasi kecil bagi dokter bedah sehebat kamu." "Bukan aku yang operasi." Alfian menatap Aisyah. Aisyah juga Umi dan Siti kaget. "Kenapa?" tanya mereka serentak. Alfian menghela nafas. "Aku tidak bisa melakukannya," ucap Alfian pelan. Aisyah mengangguk mengerti. Alfian terus memegang tangan Aisyah ketika dokter anestesi akan memberikan obat bius pada istrinya. Sebelum Aisyah betul-betul tidak sadar, Alfian mengecup keningnya pelan. "Aku akan terus di sini menemanimu." Anita yang baru saja melakukan operasi mengintip ruang operasi di sebelahnya, di mana dia tahu jika saat ini Aisyah sedang dioperasi di sana. Di dalam sana dia melihat bagaimana Alfian dengan setia menemaninya, senantiasa berada di sampingnya sambil memegang tangan sang istri. Hatinya tentu saja sakit. Semakin merasa jika menginginkan Alfian kembali padanya sangatlah tidak mungkin terjadi. Rasa-rasanya, sekuat apapun dia mencoba, maka ikatan cinta di antara mereka justru akan semakin tak terpisahkan. Padahal beragam cara telah dia lakukan, baik itu berbohong bahkan merendahkan diri. Namun rupanya justru dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang wanita.
mengemis cinta seakan dirinya sudah tak ada harga. Anita merasa jika kini saatnya dirinya untuk menyerah. Alfian tak mungkin lagi bersamanya. Dia sudah kalah, dan sudah harus mengalah. 5 tahun kebersamaan mereka ternyata tak berarti apa-apa. Bagi Alfian, bahkan kini dirinya tak lebih dari sampah. Anita yang termenung dibuat kaget ketika seorang perawat membuka pintu. Dia lalu melihat Aisyah yang baru melakukan operasi akan dibawa keluar. Alfian lewat tepat di depannya, masih dengan memegang tangan istrinya. Mantan kekasihnya itu bahkan tak menyadari kehadirannya. Alfian kaget, dia melirik sekilas Anita yang memanggilnya. Namun tak menghentikan langkahnya. Dia tetap melanjutkan langkahnya menemani Aisyah yang akan dipindahkan ke ruang perawatan. Anita terlihat kecewa. Aku hanya ingin bilang, aku sudah merelakanmu dengannya. Anita menahan air matanya. Siti duduk sambil menundukkan kepalanya. Di sebelahnya ada Yusuf yang sesekali melirik istrinya. Keduanya duduk di bangku taman rumah sakit. Siang itu di bawah rindangnya pohon, mereka bertemu setelah pertemuan terakhir mereka yang membicarakan tentang perceraian keduanya. Mas tidak akan menceraikanmu. Yusuf melihat Siti. Siti menghela nafas panjang. Aku tetap minta cerai, Mas. Jawab Siti pelan. Tapi Mas tetap tidak akan menceraikanmu. Siti langsung melihat suaminya. Itu berarti kita akan bertemu di pengadilan. Yusuf terperangah. Kenapa kamu ngotot sekali ingin bercerai dari Mas? Apa karena hasutan keluargamu? Siti kaget. Dia tak percaya suaminya bisa menyalahkan keluarganya. Kenapa Mas menyalahkan orang lain? Mas masih tidak bisa menyadari kesalahan Mas. Tanya Siti tidak percaya. Tapi memang seperti itu kan? Keluargamu yang menyuruhmu minta cerai dari Mas. Apalagi adikmu Aisyah yang pandai bicara itu. Lagi pula, apa salah Mas padamu? Mas menikah lagi. Kamu kan sudah setuju waktu Mas meminta izin untuk menikah lagi. Siti langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ada satupun keluargaku yang menyuruhku bercerai, Mas. Termasuk itu adikku Aisyah. Atau siapapun itu. Mas menikah lagi memang tidak salah. Saya memang mengizinkan Mas waktu itu untuk menikah lagi karena Mas berjanji akan berbuat adil. Tapi pada kenyataannya justru tidak. Saya lebih banyak makan hati karena Mas yang lebih cenderung memperhatikan istri muda Mas yang lebih muda dan cantik. Mas ingat, ketika Mas baru saja menikah dengan Ayu, Mas tidak pulang ke rumah seminggu. Waktu itu saya masih hamil. Saya meminta Mas pulang karena merasa perut saya sakit. Tapi Mas tetap tidak pulang, karena Mas masih berbulan madu di rumah istri kedua. Hingga akhirnya Mas pulang, tapi terlambat. Saya mengalami keguguran. Saya selalu mencoba untuk ikhlas, tapi Mas tidak pernah mencoba untuk adil. Mas lebih condong pada Ayu dalam segala hal. Dengan dalil mengikuti sunnah Rasul, Mas menikah lagi. Tapi pada kenyataannya saya kemudian yakin jika Mas menikah hanya karena nafsu dan syahwat yang terselubung. Saya tidak menerima hal itu. Itu alasan saya ingin cerai dari Mas. Yusuf terdiam. Lagi pula kenapa Mas berat hati menceraikan saya? Mas masih bisa mencari istri lain lagi. Saya yakin jika Ayu pasti bersedia jika Mas menikah lagi. Lanjut Siti lagi. Yusuf melirik Siti. Pokoknya Mas tidak akan menceraikanmu. Siti berdiri. Baiklah kalau begitu. Saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Yusuf ikut berdiri. Siti, Mas mencintaimu. Mas mengaku semua kesalahan Mas padamu. Mas janji akan perbaiki semuanya. Maafkan Mas. Allah saja Maha Pemberi maaf. Ucap Yusuf dengan bersungguh-sungguh. Siti tampak tak menghiraukan. Dia tetap berjalan meninggalkan suaminya. Kemanakah Siti, Umi? Tanya Aisyah heran karena semenjak dia sadar, dia belum melihat kakaknya. Umi tampak bingung menjawab. Sambil melipat mukena karena baru saja melaksanakan sholat asar, akhirnya Umi menjawab walaupun dengan ragu.
Suaminya datang ke sini. Aisyah kaget. Kak Yusuf ke sini? Mau apa? Umi tidak tahu, Nak. Jawabnya sambil menghampiri Aisyah. Aisyah tampak penasaran. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Siti masuk menghampiri adiknya. Kamu sudah sadar, Dik? Bagaimana keadaanmu? Siti memegang tangan Aisyah. Alhamdulillah, Kak. Kakak dari mana? Siti tak menjawab hingga kemudian terdengar suara ketukan pintu. Umi segera membantu Aisyah memakaikan cadar, seakan sudah tahu jika yang datang mungkin saja adalah Yusuf menantunya. Benar saja, Yusuf masuk. Dia berjalan menghampiri semuanya lalu bersalaman dengan Umi. Yusuf tampak berbasa-basi menanyakan kondisi kesehatan Aisyah. Mana istri kedua kakak? Apa tidak ikut? Tanya Aisyah tiba-tiba. Tidak. Jawabnya cepat dengan risih. Dia tak nyaman dengan pertanyaan Aisyah yang sebenarnya dia tahu hanya ingin menggodanya saja. Yusuf langsung melihat Umi. Oh iya Umi, maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta maaf kepada Siti dan keluarga. Saya harap Siti membatalkan keinginannya untuk bercerai. Umi dan Aisyah langsung melihat Siti. Kami menyerahkan semuanya pada Siti. Siti menunduk. Saya menyadari semua kesalahan saya. Saya berjanji akan memperbaiki sikap pada kedua istri saya. Umi melihat Siti. Bagaimana, Nak? Siti tetap mau berpisah, Umi. Jawabnya pelan. Yusuf terlihat kecewa. Kamu benar-benar tidak akan memberi Mas kesempatan kedua. Maaf, Mas. Siti menggelengkan kepalanya. Padahal Mas sudah berjanji akan berubah. Kenapa kamu tetap bersikeras? Semuanya terdiam hingga Alfian masuk ke dalam ruangan. Alfian heran melihat Yusuf berada di sana. Ditambah wajahnya yang tampak kesal. Alfian berjalan menghampiri istrinya. Umi, tolong nasihati Siti agar membatalkan niatnya untuk bercerai. Saya berjanji tidak akan menyakiti hatinya lagi, ucap Yusuf memohon. Siti sudah cukup dewasa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, jawab Umi melihat Siti. Umi akan dukung apapun keputusannya. Yusuf melihat Aisyah. Aisyah, tolong bicara pada kakakmu. Kakak janji akan berubah. Yusuf meminta tolong juga pada Aisyah. Maaf, tapi mungkin Kak Siti terlalu sakit hati, sehingga kakakku sulit untuk menerima kakak kembali. Aisyah bersuara. Karena sebenarnya seorang istri butuh perhatian, bukan diabaikan sesuka hati. Seorang istri butuh dilindungi, bukan disakiti tak henti-henti. Seorang istri butuh dibimbing dengan nurani, bukan dikuasai oleh ambisi pribadi. Bersambung.